Nah, selanjutnya ini ada enzim. Aku jelasin dulu secara singkat enzim ini apa sih. Nah, jadi enzim ini, dia ini molekul protein sebenarnya. Dia ini terdiri dari protein, tapi dia ini punya fungsi khusus beda dengan protein lainnya. Si enzim ini tuh berfungsi sebagai katalisator. Kenapa disebut katalis? Karena dia ini berfungsi untuk mempercepat suatu proses, suatu kegiatan. Nah, kenapa harus membutuhkan enzim? Karena tadi kan dia itu berfungsi sebagai katalisator atau katalis atau substansi yang berfungsi tahu ya, panjang prosesnya, bisa berjam-jam, 6 jaman untuk bisa menjadi pup. Nah, coba bayangkan kalau makanan yang kita makan ini nggak pakai enzim. Mungkin 24 jam itu nggak selesai dicerna. Nah, enzim ini tuh tadi berfungsi sebagai pemercepat suatu proses biar butuh bisa dipercepat sama si enzim ini. Jadi pokoknya fungsi utamanya ini sebagai katalisator. Em, Zat yang berfungsi sebagai pemercepat dari suatu proses. Nah, enzim ini disebut juga dengan biokatalisator. Bio ini artinya hidup, tapi lebih ke struktur dari si enzim ini dibentuk dari bahan-bahan yang dihasilkan oleh makhluk hidup, seperti protein. Nah, yang buat dari substansi yang dihasilkan oleh karena dia ini tersusun sifatnya ini dari si protein, maka dia ini sifatnya ya hampir sama seperti protein. Contohnya kayak protein ini kan dia sangat sensitif terhadap suhu kan, makanya enzim juga 4 atas, nah dia akan misalkan di bawah suhu. Jadi si enzim sensitif banget sama suhu, dia ini hanya akan bekerja pada. Nah, terus enzim ini memiliki struktur. Yang pertama ada apoenzim. Nah, ini apoenzim ya. Wah, apoenzim nih yang paling besar. Nah, apoenzim tuh ya struktur enzim yang kayak medianya gitu, media gugus terbesar dari enzim. Terus yang kedua ada koenzim. Enzim. Koenzim ini berarti ko ini kayak asisten gitu, kayak koas, koasisten, asisten dokter. Nah, ya koenzim pembantu si enzimnya gitu. Dia tuh nanti akan nempel sama si apoenzim. Bantu enzim bisa bekerja dengan baik. Namanya kan support enzim. Nah, terus ada katalytic site itu katalytic site itu si aktif yang berfungsi sebagai tempat substrat nanti yang akan dipecah sama si enzim. Jadi kan tadi enzim itu dia berfungsi untuk berbagai kegiatan gitu, bisa dipecah, bisa dibentuk, atau bisa diproses gitu. Prosesnya kan bisa ada yang bentuk dan lain sebagainya. Nah, dia ini kan memecah sesuatu kan, ibaratnya substrat gitu. Nah, si substratnya ini agar bisa berikatan dengan enzim, dia ini akan duduk di bagian sisi aktifnya, di Nah, yang ntar aku kasih warna pink. Nggak kelihatan. Kasih warna biru. Nah, ini yang catalytic site ini, dia tuh kayak tempat duduk
duduknya si substrat loh, tempat duduknya si substrat untuk bisa berikatan dengan enzim. Gitu. Nah, terus kalau misalkan kofaktor, apoenzim, koenzim dalam satu kesatuan dia disebut dengan holoenzim. Holoenzim ini adalah enzim yang memiliki struktur utuh. Struktur utuh gitu ya. Selanjutnya. Nah, enzim ini kan dia bekerja untuk mempercepat suatu proses. Prosesnya ini kan bisa bermacam-macam, bisa memecah, membentuk, terus menggabungkan, mengantar, banyak kan, pokoknya ini tuh mempercepat suatu proses. Nah, untuk bisa bekerja, dia ini kan harus berikatan dulu kan dengan substansinya gitu, dengan substratnya. Substratnya ini bisa banyak, bisa protein, bisa karbohidrat, ataupun yang lainnya. Nah, untuk bisa berikatan, dia ini ada dengan dua cara. Yang pertama, lock and key, dan yang kedua dengan yang beradaptasi dan menentukan si enzim ini yang mengikuti bentuk si substratnya. Jadi si enzim ini ya, tuh lihat. Enzim ini yang warna hijau, substrat itu yang warna pinknya. Nah, kalau misalkan yang indus feed model, dia ini enzim yang mengikuti bentuk substratnya agar bisa berikatan. Jadi, tuh lihat nih, bentuk enzimnya kan gini tuh ya, masih belum beraturan kan, gini. Terus ada nih yang datang, si substratnya warna pink, masuk aja. Nah, terus berikatan kan? Nah, bentuk si enzimnya yang warna hijaunya otomatis akan mengikuti bentuk dari si substratnya. Makanya disebut dengan indus feed. Terus akhirnya ya udah katalis, akhirnya udah deh. Nah, ini hasilnya dari si enzim yang telah berikatan dengan substratnya. Kalau kan yang teori lock and key model ibaratkan kunci dan gembok. Nah, si kunci dan gembok ini kan berarti dia punya formasi tertentu kan, punya form tertentu, punya struktur tertentu. Si enzim punya bentuk, si substrat punya bentuk. Makanya si enzim ini hanya akan berikatan dengan substrat yang sesuai dengan bentuk enzim. NK ya substratnya yang mengikuti bentuk si enzim. Si pink ini kayak gini. Nah, dia ini hanya akan bisa masuk ke enzim apabila yang sama. Dan kunci gembok si kuncinya ini adalah si substratnya. Untuk bisa masuk, otomatis harus memiliki pola yang sama kan. Jadi kalau lock and key ya kayak gitu. Dan enzimnya memiliki formasi yang hampir sama gitu. Untuk yang lock and key ini adalah enzim yang punya pasangan sendiri gitu. Dia tuh punya pasangannya itu ya yang cocok sama dia aja gitu, makanya itu spesifik sama substrat tertentu gitu. Terus nah ini tuh ya si substratnya masuk tuh ngepas krek krek gitu ya, krek gini sama si enzimnya. Terus akhirnya dikatalis, habis dikatalis menghasilkan suatu produk. Lanjut. Nah, ini tuh inhibitor dari enzim dan substrat. Kenapa mengganggu? Karena ini dapat menghambat proses katalis, dapat menghambat proses kerja enzim. Nah, ada 3 jenis. Yang pertama, competitive inhibitor.
Nah, competitive inhibitor ini adalah penghambat yang si bentuknya ini hampir sama kayak substratnya gitu. Jadi dia tuh nyamar kayak enzim. Dia tuh pelakor yang nyamar, bentuknya hampir sama. Terus akhirnya dia berikatan sama enzim. Nah, kan si tempatnya yang aslinya nggak bisa berikatan. Ini misalkan pasangan yang aslinya nih ya, ini pasangan yang aslinya. Nah, pas dia datang, tempat duduk saya udah ada yang nempatin. Nah, akhirnya si substratnya nggak mungkin sama substrat yang memiliki bentuk sama dengan si substrat aslinya. Nah, terus yang kedua, pokoknya ingat yang kompetitif inhibitor ini kompetitif, artinya bersaing gitu. Jadi si inhibitornya ini itu bersaing sama si substratnya untuk berikatan dengan si enzim. Jadi si pelakornya ini berlomba-lomba gitu untuk berikatan dengan si enzim. Yang non-kompetitif inhibitor, dari namanya aja udah non-kompetitif, berarti dia ini tidak tidak bersaing dengan si substratnya. Kenapa? Karena inhibitornya ini bukan duduk di tempat duduk si substrat, tapi dia ini malah nempel sama si enzimnya. Akhirnya, karena si inhibitornya ini nempel sama enzim, bentuk dari si enzimnya malah berubah. Sifat si enzimnya jadi berubah. Akhirnya, enzimnya juga tidak bisa berikatan dengan si substrat. Diibaratkan si pelakornya ini dia mah malah menghasut gitu, menghasut si enzim supaya berubah gitu. Hei, kamu berubah ya, jangan mau sama dia, gini gini. Karena dihasut nih ya, si penghasut nih yang si bisikin ceritanya, membisikin gitu, hei kamu jangan sama dia, ini. Nah, akhirnya pas ada pasangannya yang asli, si enzim ini udah berubah sifat, udah berubah bentuk, jadi nggak mau deh untuk berikatan dengan si substratnya. Akhirnya tidak bisa bekerja. Nah, terus eh, yang ini yang apa namanya? Yang ketiga, dia juga disebut dengan uncompetitive inhibitor. Ini tuh sejenis modifikasi dari competitive inhibitor. Kenapa? Karena um, ini kuning ini substratnya ya, pasangan asli si enzim. Udah duduk nih di tempat duduknya, udah berikatan sama si enzim. Dateng si pelakornya. Tiba-tiba dateng aja dia tuh. Akhirnya jadi tidak bereaksi, tidak bekerja gitu. Jadi yang uncompetitive tuh dia tuh mau jadi si bentuknya ini dia tuh ini ada substrat berikatan dengan enzim. Ada orang yang datang ciki-ciki kan tidak bekerja deh si enzimnya gitu. Jadi ingat, kalau yang kompetitif inhibitornya yang bersaing dengan substrat, bentuknya hampir sama dengan si pasangan si enzimnya. Akhirnya si aktif site-nya malah diisi sama orang lain yang bukan substratnya. Kalau yang non-competitive inhibitor, ingat, dia ini inhibitor yang menempel pada si enzimnya. Jadi menempel sama si enzimnya sehingga bentuk enzimnya menjadi berubah. Yang uncompetitive inhibitor, dia ini adalah inhibitor yang datang untuk pengganggu ikatan tersebut. Jelas? Ya Allah, jelas ya.